Nah, makanya tadi dari awal kita harus mengalokasikan waktu dengan cukup gitu. Kalau teman-teman ketemu pasien pertama asma, teman-teman harus mengalokasikan waktu lebih banyak dibandingkan teman-teman ketemu pasien asma yang udah menebus resep berulang-ulang. Karena awal itu adalah suatu starter gitu ya untuk sama-sama menyepakati perencanaan pelayanan kefarmasian supaya pasiennya paham ya. Nah, kalau kita lihat tantangan pelayanan asma itu apa? Tadi sudah disampaikan ya. Hampir sebagian besar pasien asma bilang, ah, aku terkontrol kok, aku terkontrol. Yang tentunya ini harus disepakati terkontrol dalam segi apa? Karena berdasarkan studi, 8 dari 10 pasien yang menyatakan bahwa dia terkontrol dengan baik, nyatanya tidak terkontrol. Gitu ya. Jadi ya jangan juga teman-teman langsung percaya, oh terkontrol ya. Tapi teman-teman harus menggunakan tool yang tadi ya. Kata-kata terkontrol seperti apa. Banyak kegagalan yang terjadi pada pasien asma yang membuat pasien tidak patuh. Salah satunya misalnya banyaknya regimen atau penggunaan. Nah, nanti kita akan bicara sedikit ya penggunaan inhaler. Kalau pada pasien-pasien yang udah menggunakan lama, pasien asma yang lama gitu, kadang-kadang memang sudah ahli ya, udah canggih ya. Tetapi jangan lupa coba aja dicek lagi. Kayak saya tuh, saya dulu bandelnya saya nggak berkumur gitu ya. Karena kadang-kadang saya merasa ah udahlah cuma sekali dua kali gitu ya. Nah kemudian nanti baru setelah muncul efek yang saya tidak harapkan baru oh iya ya saya harusnya berkumur gitu ya. Jadi mengecek penggunaan inhaler yang paling utama adalah pada pasien yang baru. Tetapi pada pasien yang lama kita minta dia untuk menunjukkan kepada kita atau mengulangi lagi kepada kita sehingga kita bisa lihat tahapannya gitu ya sehingga nanti bisa optimal dalam penggunaan terapinya. Karena kalau obatnya udah tepat ya, tapi cara penggunaan teknik yang nggak tepat ya sama aja. Jadi apa yang disedot-sedot gitu ya. Jadi pernah waktu itu saya juga sedot gitu ya, serot gitu. Oh nggak sembuh-sembuh. Oh ternyata salah. Ya nanti kita belajar di situ di slide berikutnya ya. Kemudian ada faktor-faktor lain, misalnya teman-teman ngelihat nih, oh ini pasiennya nggak patuh, bukannya nggak patuh, dia tidak bisa menggunakan dengan baik. Apa alasannya? Mungkin lupa, atau mungkin tadi ada penyakit komorbid, misalnya seperti kayak tremor gitu. Coba bayangin aja menggunakan alat apa tuh, gini tremor kan susah ya. Jadi teman-teman harus cek lagi komorbidnya, apakah atau hal-hal yang membuat pasien tidak sengaja untuk lupa gitu ya. Atau tadi hal-hal yang memang disengaja, ah udahlah aku udah sembuh ini gitu ya, harus persepsi ya, pemahaman. Atau dia merasa, ah udahlah asma saya nggak mungkin sembuh, udah saya terima nasib aja gitu ya. Nah ini teman-teman harus identifikasi, apa yang menyebabkan pasien tidak patuh? Apakah karena pengobatannya, jumlah obat yang diberikan, teknik penggunaan inhalernya, atau mungkin dia ada side effect yang dia tidak bisa terima, atau mungkin harga gitu ya, ataukah yang tidak disengaja maupun disengaja. Nah, dari situ baru sama-sama nih kita, setelah kita tahu penyebabnya, baru kita bicara, yuk, gimana Pak? Kita bikin rencana yuk Pak, yuk untuk membuat supaya pengobatan Bapak lebih efektif ya. Nah, monitoring kepatuhan juga nggak segampang itu, apalagi kalau pasiennya itu rawat jalan. Rawat jalan datang pergi hilang gitu, datang pergi hilang. Kalau rumah sakit masih bisa dipantau ya, tapi kalau pasien asma kan datang, setelah itu kita kadang-kadang kehilangan pasiennya. Tapi ketika dia menjadi pasien tetap kita, atau mungkin kita meminta datanya, kita bisa bertanya kepada pasien. Cara yang paling mudah adalah menanyakan terkait dengan penggunaan obatnya, atau melihat berapa banyak obat yang direfill. Cek kembali tanggal resep terakhir yang dia pakai, yang diberikan tanggal berapa. Oh, dia diresep bulan yang lalu. Harusnya habis dong bulan ini untuk yang pengontrolnya. Ternyata dia tebus lagi, cuman peleganya aja. Pengontrolnya katanya masih ada. Oh, berarti kalau gitu dia tidak menggunakan pengontrolnya dengan baik. Caranya begitu. Apalagi sekarang kan sudah banyak nih teman-teman ya. Ada nanti saya tunjukin ya. Kalau sekarang lagi apa? Lagi slide show nggak bisa kelihatannya. Ini ada nih angkanya ya, yang teman-teman bisa lihat nih angkanya tinggal berapa dosisnya gitu ya. Kemudian juga menggunakan tool-tool lain dan riwayat penyakit atau pengobatan yang teman-teman bisa explore lebih lanjut. Nah, ini menjadi trigger buat kita untuk ngecek pasien itu patuh atau enggak ya dengan cara cek penebusan resepnya gitu ya. Resepnya ditebus dengan teratur tidak? Kalau tidak berarti ada penyebabnya. Apa nih penyebabnya? Apakah karena ketidakpahaman gitu atau ada faktor lain seperti side effect dan lain-lain. Dan tentunya nanti setelah kemudian kita dapetin resepnya ternyata dia tidak menebus pengontrol dengan baik, cek lagi nih ininya apa hal-hal yang membuat pasien akhirnya oh iya ya pantesan saya tidak pantesan kok saya sering asma saya sering kambuh di malam hari tidak bisa tidur atau siang hari karena ternyata
ternyata saya hanya menggunakan pelega saja. Jadi kita cek lagi inhaler pelega, pertanyaan yang harus kita ajukan ya, apakah Bapak menggunakan pelega lebih dari 2 kali? Pertanyaan itu aja gitu ya, sehingga pasiennya, oh iya ya Bu, saya tahu bahwa saya menggunakan pelega lebih dari 2 kali, artinya tidak terkontrol ya. Nah, terus konselingnya. Nah, ini konselingnya setiap saya nulis kontrol berat badan, saya berusaha sih masih mengontrol berat badan saya ya. Jadi untuk pasien-pasien asma itu memang paling berat adalah semakin berat badannya semakin besar, BMI-nya semakin besar, memang semakin sulit gitu ya, sesak nafas dan lain-lain. Jadi ya mau tidak mau, mari Pak, kita sama-sama buat rencana bagaimana untuk kontrol berat badannya tidak melampaui sampai obesity gitu ya. Faktor pemicunya dikenalin, kemudian setelah dikenalin, kemudian sama-sama didiskusikan bagaimana cara menghindarinya. Nggak segampang itu sih kadang-kadang. Misalnya ada pasien yang bilang, oh saya punya alergi kalau kena debu atau polusi, padahal pekerjaannya di luar. Nah, gimana nih gitu ya. Jadi apakah Pak bisa menggunakan misalnya penutup dan seterusnya ya. Dan nggak kalah pentingnya hal-hal yang memicu terjadinya asma, entah itu makanan-makanan atau apa yang menimbulkan GERD yang akhirnya memicu juga ya. Nah, kalau hamil ya harus rutin-rutin kontrol ke dokter ya, tadi ya, menghindari pemicu dan seterusnya. Rokok nih, bapak-bapak nih jangan rokok nih, ibu-ibunya juga kasihan gitu ya kalau ngerokok. Tapi sekarang ibu-ibu juga banyak ngerokok ya, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Nah, tadi kalau kita bicara farmakologi, hematerapi pilihannya banyak. Tapi hari ini kita fokus bagaimana pemberian untuk pengontrol dan pelega dengan inhaler ya. Walaupun nanti kalau teman-teman tanya, ada nggak sih obat Bu yang oral? Ada oral. Ada yang diberikan secara inhalasi. Banyak juga pasien yang tanya ke saya, Bu, kalau gitu saya oral aja deh Bu, soalnya biar aman. Kalau inhalasi nanti saya ketergantungan. Nanti kalau inhalasi nanti saya takut efek sampingnya besar. Kebalik, justru malah kita harus memberikan edukasi. Kalau inhalasi atau inhaler itu sifatnya topikal, langsung kerjanya di site gitu, dibandingkan kalau oral. Ketika oral malah justru dia masuk ke sistemik, efek sampingnya lebih besar dan absorpsinya mungkin tidak bekerja secara lokal kan, jadi efeknya mungkin lebih lama. Ya, jadi saat ini kita hanya diskusi terkait dengan inhaler dulu ya. Nah, tadi sudah saya ulang-ulang dan nanti Bu Tuti akan memperdalam lagi tentang bagaimana penggunaan obat pengontrol ya. Nah, kalau kita bicara selalu ada pasangannya gitu ya. Pasangannya obat pelega dengan obat pengontrol. Nah, kecenderungan pasien pakai yang ini. Kenapa? Karena cepat kerjanya. Langsung cus gitu ya. Ventolin tuh bener-bener, saya ngomong sama tim GSK kemarin ya, saya berterima kasih banget karena saya kalau udah sesek lihat itu udah lega gitu ya. Tapi nggak cuman ini, jadi yang harus dipikirkan adalah jangka panjangnya supaya saya tidak makin lama makin banyak, makin lama makin banyak menggunakan obat pelega. Jadi obat pengontrol ini harus diberikan kepada pasien ya. Nah, ini salah satu contoh ya, dan kita harus sampaikan kepada pasien kalau kata-kata pelega, pengontrol itu kita definisikan ke pasien supaya pasien tahu pelega berarti hanya digunakan pada saat sesak gitu ya. Tapi kalau pengontrol berarti Bapak harus gunakan secara reguler ya. Jadi regular dosing. Jadi harus diberikan secara reguler karena untuk mengatasi masalah-masalah tadi ya, inflamasi dan seterusnya gitu ya. Nah, edukasi apoteker, wih, banyak banget. Nah, tantangan kita biasanya terkait dengan penggunaan ini nih, alat bantu gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada pasien untuk pasien yang baru terutama ya. Terus kemudian bagaimana pasien yang baru itu bisa menggunakan yang baik, kemudian patuh gitu ya. Patuh tadi nggak pilih-pilih obatnya gitu ya. Dan kemudian juga bisa mampu mengenali gejala-gejala hal yang memicu terjadinya asma ya. Kenapa sih sebenarnya? Karena memang ya teknik inhaler itu sangat menentukan keberhasilan kita dalam menyembuhkan atau mengontrol asma. Jadi ini ya teman-teman, ketika kita bicara konseling pasien asma, apoteker harus bicara 2 lini. Langsung yang pertama adalah terapi pelega dan satu lagi adalah terapi pengontrol. Untuk apa? Untuk mengatasi gejala, eksaserbasi, hiperaktivitas bronkial, inflamasi, dan remodeling. Jadi ini tujuan kita. Kita nggak bicara mengenai gejala dan eksaserbasi aja, tapi kita bicara bagaimana terapi pengontrol bisa mengatasi semua masalah selain juga membantu pasien memberikan pelega. Ya.
Nah, ini juga tadi sudah disampaikan tentang terkait dengan proaktif regular dosing atau PRD gitu ya, bertujuan untuk mengobati patofisiologinya. Jadi patofisiologinya. Jadi kalau misalnya keluhannya aja patofisiologinya nggak diobatin, ya keluhannya hilang muncul dan makin lama makin berat gitu ya. Dan